Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini Luar biasa, badan sehat, pikiran cerdas, Tuhan memberkati. Yes, yes, yes. bukan berita ini sepertinya ada yang tidak masuk. Iya betul. Ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oh ada 3 anak. Nanti kita doakan teman kita sakit ya. Nanti kita doakan teman kita supaya lekas sembuh dan dapat belajar dengan kita seperti biasa. Yuk sekarang anak-anak duduknya yang rapi. Sebelum kita belajar hari ini, kita mau berdoa dan Pancasila. Tolong Gracia dipimpin temannya untuk berdoa dan Pancasila. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Untuk kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siap-siap. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Gracia. Coba senyumnya dulu. Mana senyum manisnya? Ya. Kita mau menyanyi dulu ya. Menyanyi lagu daerah dari mana? Sekali lagi yang lebih keras. Tepuk tangan. Bisa? Ya, minggu lalu kita juga belajar tentang lipas. Bu Febri mau tanya, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi apa? Pergi.
perubahan wujud benda. Iya, betul. Perubahan wujud benda. Bu Febri tanya lagi. Wujud benda itu ada berapa macam? Kita. Ada 3. Wujud benda ada 3. Ada yang tahu wujud benda itu apa saja? Gresia? Padat, cair, dan gas. Iya, benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, kemarin kalian juga belajar tentang sifat-sifat benda. Benda padat mempunyai sifatnya sendiri, benda cair juga mempunyai sifatnya sendiri, benda gas juga demikian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ternyata wujud benda itu bisa berubah bentuknya. Ya, nanti kita akan mempelajari itu. Nah, ini tujuan kita belajar hari ini, anak-anak. Nah, nanti melalui kegiatan pengamatan video, ya, tentang perubahan wujud benda. Nanti kalian mampu menjelaskan dan menganalisis contoh peristiwa perubahan wujud benda dan juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan bertahan. Sebelum itu, perhatikan gambar ini dengan seksama. Nah, ini gambar apa? Siapa yang berani menceritakan? Ya, Niko. anak itu makan es krim dan memakannya sangat lama sehingga es krimnya mencair karena terkena sinar matahari. Iya. Ini ada seorang anak. Ya, ada seorang anak. Dia makan es krim. Makan es krim tidak segera dihabiskan. Akhirnya es krimnya itu sampai kemana? Mana? Sekarang Bu Febri mau tanya lagi. Mengapa es krim bila tidak segera dihabiskan itu bisa mencair? Siapa yang bisa menjawab? Aldo. Karena terkena sinar matahari. Ya, karena terkena sinar matahari. Sekali lagi. Ini gambar apa ya? Orang yang menjemur baju atau pakaian. Baju yang dijemur itu karena apa tuh, Cak? besar. Iya, karena basah. Basah kemudian dijemur. Karena basah, berarti mau tanya, mengapa baju basah bila dijemur bisa menjadi kering? Siapa yang bisa menjawab? Hengki. Karena terkena sinar matahari. Iya, karena terkena sinar matahari. Dari beberapa contoh ini, siapa yang bisa memberikan contoh yang terjadi di sekitar kalian, benda yang mengalami suatu perubahan wujud? Selain yang dua tadi, Niko, air mendidih, dia apa? Es batu mencair, Gresia. Lilin yang dibakar. Ya, bagus sekali anak-anak. Itu adalah beberapa contoh perubahan wujud yang terjadi di lingkungan kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda dengan cara yang sedikit berbeda. Ya. Nanti kita akan melakukan sebuah pengamatan melalui percobaan. Kemarin kan sudah diberitahu Febri kan untuk kalian menyiapkan alat dan bahan. Tapi sebelum menuju ke situ, kita akan mengamati video yang akan Febri tampilkan di sini nanti. Kalian amati, ya, video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Kalian menulis, membuat catatan kecil juga boleh. Oke, mungkin alat tulisnya sama bukunya bisa disiapkan. Baik, sudah siap? Kalian amati ya video ini ya. Oh,
goyang sebentar ya, masih cari buku. Sudah ya kan? Berarti akan putarkan videonya ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2, wujud zat dan perubahannya. Topik C dengan materi bagaimana wujud benda berubah. Muatan pelajaran IPAS untuk kelas 4 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Enak ya es krim, punyamu masih padat, punyaku sudah mulai mencair. Kamu pilih es krim yang itu, jadi cepat mencair. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk benda. Perubahan wujud benda disebabkan karena benda tersebut menyerap kalor atau dipanaskan, maupun melepas kalor atau didinginkan. Perhatikan bagian perubahan wujud benda berikut ini. Ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Masing-masing benda dapat berubah wujudnya. Panah berwarna biru artinya prosesnya melepas kalor atau didinginkan. Sedangkan panah berwarna merah prosesnya menyerap kalor atau dipanaskan. Mari kita pelajari proses perubahan wujud benda satu demi satu. Yang pertama, mencair atau meleleh. Merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair, di mana prosesnya menyerap atau menerima kalor. Contohnya, lilin yang dipanaskan. Lilin yang berupa benda padat, ketika menerima panas, yaitu berupa api, lilin tersebut akan mencair menjadi benda cair. Selanjutnya, es krim yang ada di ruang terbuka. Es krim yang berupa benda padat akan mencair atau meleleh ketika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga berubah menjadi benda cair. Berikutnya, es batu di ruang terbuka. Es batu yang merupakan benda padat akan mencair atau meleleh menjadi benda cair ketika dipanaskan. Berikutnya, mentega dipanaskan. Mentega yang merupakan benda padat ketika dipanaskan di atas penggorengan akan mencair atau meleleh menjadi benda cair. Yang kedua, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi benda padat, di mana prosesnya melepaskan kalor. Contohnya, pembuatan es batu di freezer. Es batu yang terbuat dari air akan menjadi benda padat ketika dimasukkan di freezer. Berikutnya, pembuatan agar-agar dan puding. Puding yang awalnya berupa benda cair, ketika didinginkan akan berubah menjadi benda padat. Berikutnya, minyak gorengnya menggumpal ketika didinginkan. Minyak goreng yang tadinya berupa benda cair akan menggumpal ketika didinginkan menjadi benda padat. Yang ketiga, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas, di mana prosesnya menyerap atau menerima kalor. Contohnya, bensin yang dibiarkan di ruang terbuka. Bensin yang berupa benda cair ketika tutupnya dibuka, maka bensin tersebut akan menerima kalor, sehingga bensin akan menguap menjadi benda gas. Berikutnya, menjemur pakaian. Pakaian yang basah, di mana terdapat air yang berupa benda cair, ketika mendapat panas dari matahari, air yang ada di pakaian akan menguap menjadi benda gas sehingga pakaiannya menjadi kering. Memasak air.
air yang merupakan benda cair akan menguap menjadi uap air yang berupa benda gas. Yang keempat, mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair, di mana prosesnya melepas kalor. Contohnya, terbentuknya embun di pagi hari. Embun terbentuk dari udara yang mengalami pendinginan pada prosesnya di malam hari. Udara yang berupa benda gas akan menjadi embun yang berupa benda cair. Selanjutnya, terbentuk embun di luar gelas berisi air dingin. Embun yang terbentuk di luar gelas yang berisi air dingin merupakan perubahan wujud dari udara yang menempel di gelas yang merupakan benda gas, karena mendapat dingin dari es akan berubah menjadi embun yang merupakan benda cair. Selanjutnya, kaca mobil bagian dalam terbentuk embun saat hujan. Embun pada bagian kaca mobil di dalam merupakan perubahan wujud gas, yaitu udara yang menempel di kaca yang mengalami pendinginan sehingga menjadi benda cair yang berupa embun. Yang kelima, menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas, di mana prosesnya menyerap atau menerima kalor. Contohnya, pengharum lemari akan habis lama-kelamaan, di mana pengharum lemari yang berupa benda padat ketika dibuka bungkusnya akan berkurang sedikit demi sedikit karena berubah menjadi benda gas. Berikutnya, kapur barus atau kamper di toilet akan habis. Kapur barus yang diletakkan di toilet lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi benda gas. Yang keenam, mengkristal atau deposisi. Mengkristal atau deposisi merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat, di mana prosesnya melepas kalor. Contohnya, pembuatan dry ice atau es kering dari gas karbon dioksida. Pada proses pembuatan dry ice, di mana gas karbon dioksida yang merupakan benda gas akan didinginkan sehingga membentuk es kering yang berupa benda padat. Selanjutnya, terbentuknya salju. Salju terbentuk dari udara yang merupakan benda gas yang mengalami pendinginan sehingga terbentuk salju yang merupakan benda padat. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai perubahan wujud benda. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya, kalian sudah memahami video tadi. Ternyata, ya, perubahan wujud benda itu ada beberapa macam. Jadi mau tanya, setelah kalian mengamati video, apa yang bisa kalian dapatkan? Siapa yang mau menceritakan? Ya, Niko? Terbentuk karena yaitu mencair, membeku, mengembun, menuding, mengkristal, dan menguap. Ya, betul sekali. Ya, jadi dari video tadi kalian belajar bahwa perubahan wujud benda itu jumlahnya ada berapa? Yang pertama apa? Bercair. Yang kedua? Membeku. Yang ketiga? Menguap. Yang keempat? Mengembun. Yang kelima? Menyublim. Yang keenam? Kristal. Ya, pinter. Ternyata kalian tadi sudah memperhatikan dengan betul-betul berarti. Nah, sekarang setelah mengamati video, kita akan
bekerja secara kelompok. Kemarin sama Bu Febri kan sudah dibagi menjadi berapa kelompok? Dan sudah kalian disuruh membawa alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan hari ini. Sudah membawa alat dan bahannya? Nah, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini, belakangnya kelompok 2, kelompok 3 sebelah kirinya Bu Febri, dan kelompok 4 ada di depannya Bu Febri. Ya, silakan bergabung. Jangan lupa alat dan bahannya juga dibawa ya. Ya, gimana? Sudah bergabung dengan teman kelompoknya? Nah, kalian kemarin ada yang membawa korek, ya, ada yang membawa oler, kabel yang panjang itu, terus ada yang membawa teko listrik. Ya, benda-benda itu kalau buat mainan kira-kira berbahaya atau tidak? Jadi, ya, Bu Febri menginginkan kita bersepakat bersama-sama, ya, supaya kegiatan kita hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menjaga keselamatan diri sendiri dan juga temannya. Kesepakatannya, ya, yang pertama, pasti kalian harus berhati-hati, ya, harus hati-hati dalam menggunakan korek api dan listrik. Ya, karena bahaya, listrik nggak sengaja kan bisa kesetrum. Ya, bahaya. Apalagi api kalau tidak hati-hati bisa membakar. Kemudian yang kedua, nanti dalam kegiatan percobaan, ya, nanti kalian ikuti langkah-langkahnya dengan runtut, dengan urut. Dan yang terakhir, kalian harus saling membantu dan saling menjaga keselamatan diri sendiri dan teman. Siap? Siap. Sebelumnya Bu Febri akan membagi lembar kerja per kelompok. Ya. Lembar kerja per kelompok. Karena di sini ada 4 kelompok, kalian akan melakukan percobaan mengamati perubahan wujud benda setiap kelompok nanti sendiri-sendiri, masing-masing. Jadi setiap kelompok tidak sama. Ya, di lembar kerja ini harus ditulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya, temannya harus ditulis. Nanti terus kemudian kalian melakukan percobaan sesuai langkah-langkah yang sudah ada di dalam lembar kerja ini. Kemudian kalian mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang berada di lembar kerja sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Ada pertanyaan anak-anak? Siap? Siap. Bisa dilakukan sekarang? Siap. Bisa dibagikan ya? Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Oke, sekarang kita bisa melakukan percobaan. Yuk kita mulai bekerja sama.
Ya, sebentar ya. Nanti Febri akan menilai. Sebentar, Febri masih di kelompok 2. Sebentar. Karena menggunakan metode ya. Yang pertama dikeluarkan dulu. Dulu kalian amati ya. Oke, kelompok 2. Ya betul. Ujung sendoknya diberi tisu biar tidak panas. Ya. Ya, kalian amati. Ya, kemarin diberi es batu. Bantu ya.
Apa yang berubah pada air yang kalian masukkan tadi?
Ada suaranya. Jangan dekat, tangan.
jadi buku ya, jadi sedikit membuku ya. Berarti ini perubahan apa? Jadi ada. Nah, dari hasil pengamatan kalian tadi ya, sekarang dikerjakan pembacaannya. Silakan diskusi menurut pengamatan kalian tadi. Ya. Sudah? Kelompok 3 gimana? Sudah? Kelompok 4? Kelompok 4 masih diskusi ya. Kita tunggu dulu. Oke, kelompok 1, 2, 3 bisa duduk dulu. Oke, bisa duduk dulu. Kita tunggu kelompok 4. Masih kurang 1 ya tadi kerjanya ya. Nanti setelah ini kalian mempresentasikan ya ke depan perwakilan kelompok itu ada 2 anak nanti maju, kalian mempresentasikan lembar kerja kalian sesuai pengamatan kalian tadi. Nanti kelompok yang lain kalian bisa menanggapinya atau bertanya. Oh, kelompok sudah selesai bertanya. Nah, supaya kalian lebih semangat, coba semuanya berdiri dulu. Ya. Kita mau bernyanyi dulu ice breaking. Tapi ice breaking-nya tentang lagu tentang perubahan wujud benda karena ada hubungannya dengan kegiatan yang kalian lakukan pada hari ini. Oke, siap? Siap.
Kelompok 3 ya, bisa maju perwakilan 2 anak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama ada anggota kami yaitu Nicholas, Dandi, Josia, Priscilla, dan Erika. Nomor 1. Sebelum air dimasukkan SKD, bagaimana distribusi air yang ada di dalam gelas? Tidak ada embun di sumber gelas dan tidak dingin. 2. Setelah air dimasukkan SKD, adakah perbedaan yang terjadi pada tempat gelas kaca? Ada, yaitu proses mengembun dalam gelas maupun di luar gelas, serta air menjadi dingin dan segar. Inilah yang disebut proses mengembun. 3. Menurut kalian perubahan benda apakah yang terjadi pada permukaan gelas jika air dimasukkan SKD? Yaitu mengembun, yaitu gas ketika air. Mengembun adalah proses melepas tawar. 4. Mengapa hal itu bisa terjadi? Berikan alasanmu. Karena pengembunan bisa terjadi di udara gelas yang dingin atau suhu yang rendah dan akan menjadi butiran air. Proses ini adalah contoh perubahan wujud pengembun, yaitu gas ketika air. 5. Tuliskan kesimpulan kalian dari kegiatan percobaan yang sudah dilakukan. Es di gelas jika diberi es batu akan mengembun. Terima kasih. Terima kasih sudah. Beri tepuk tangan. Itu adalah hasil ya pengamatan dari kelompok 3. Nanti kelompok 3 dia mengamati proses mengembun. Kelompok lain ada yang bertanya? Ayo, siapa yang mau tanya? Yo, kelompok 1 tadi kayaknya mau bertanya, sudah bisik-bisik. Mengembun itu adalah proses pengembunan bisa terjadi di udara gas yang dingin atau suhu yang rendah akan menjadi butiran air. Proses ini adalah bentuk perubahan untuk mengembun, yaitu gas ke air. Oh iya, itu kelompok 2 mau tanya. Mengapa luar gelas bisa basah? Karena suhu di udara gelas yang dingin atau suhu yang rendah akan menjadi butiran air. Ya, karena suhu yang berada di luar gelas ya akan berubah menjadi dingin karena ada apa tadi? Ada es yang membuat dingin itu akhirnya bisa membuat gelas itu menjadi Ada yang bertanya lagi? Sudah? Ya. Yuk tepuk tangan sekali yang lebih meriah. Siapa yang mau maju lagi? Ayo, kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Ini 14. Kami akan mempresentasikan pengamatan kita. Nama kelompok kita ada Ferdi, Aska, Heki, Rehan, dan Jawa. Nomor 1. Sebelum air dituang ke dalam teko elektrik, apa fungsi air? Adalah mencair. Setelah air yang dituangkan pada teko dan sudah dipanaskan dengan mendidih, apa yang terjadi? Mendidih sehingga menjadi uap. Menurut kalian perubahan wujud benda apakah yang terjadi pada air tersebut? Cair atau gas?
Ya, Kenapa air bisa menguap? Karena terkena tekanan listrik sehingga panas dan menjadi mendidih sehingga mengeluarkan uap. jadi tadi Niko bertanya, kenapa kok air itu yang tadinya tidak panas, itu bisa panas, mendidih, mengeluarkan uap air. Ya, terus kelompok 2 menjelaskan karena terjadinya perubahan suhu panas yang disebabkan oleh listrik itu tadi. Ya, akhirnya bisa membuat air mendidih dan bisa menguap. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Berarti menguap itu peristiwa apa? Peristiwa cair ke gas. Rizky tadi bertanya, ya. Berarti menguap itu tadi peristiwa yang bagaimana? Itu ya, ya pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya kelompok 2. Bahwa menguap itu apa tadi Febri? Perubahan wujud dari Cair ke gas. cair ke gas. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Kelompok 2. Sekarang kelompok 4 mau maju dari tadi sudah angkat tangannya, bisa maju kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban kami. Peserta di kelompok 4 adalah Desya, Fasya, Okita, Eko. Nomor 1. Sebelum air dimasukkan es batu, bagaimana bentuk wujud air yang ada di dalam plastik? Cair, tidak membeku sama sekali. Setelah diputar-putar beberapa saat, pada bentuk yang berisi es, adakah perubahan yang terjadi pada air di dalam plastik membeku atau berubah menjadi padat? Menurut kalian perubahan wujud benda apakah yang terjadi pada air tersebut? Membeku, cair, padat, jatuh padat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Berikan alasannya. Karena diputar dalam es batu yang berkulit. Tuliskan kesimpulan kalian dari kegiatan percobaan yang sudah dilakukan. Ternyata kegiatan itu kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari kita. Tepuk tangan untuk kelompok 4 itu dia capek anak memutar-mutar baskomnya itu ya. Ya, siapa mau bertanya kepada kelompok 4? Ferdi itu sudah angkat tangan gini. Ya, Ferdi yang lalu. Kenapa air itu kok bisa membeku? Karena diputar dalam es yang sangat dingin. Kenapa harus diputar? Agar mempercepat air dalam membeku. Ya, tepuk tangan sekali. Sekarang yang terakhir, kelompok 1. Ya, perwakilan mana bisa maju. Oke, kelompok yang lain memperhatikan ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. 1. Sebelum diletakkan di atas api, apakah wujud mentega padat? 2. Setelah mentega yang dituang pada sendok dan sudah dipanaskan pada lilin yang menyala, apa yang terjadi pada mentega tersebut? Mencair. 4. Menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan mentega tersebut bisa berwujud yang menunjukkan tersebut? Karena mentega itu terkena panas atau api lilin. Tuliskan kesimpulan kalian dari kegiatan percobaan yang sudah dilakukan. Kita
bisa mengetahui bahwa mentega yang akan menjadi cair jika terkena panas dingin. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan terus kelompok yang lain, ada yang bertanya? Oh, saya Aska dulu. Aska sudah semangat sekali ya. Aska sudah bertanya? Mereka bisa cair. Ya, Karena terkena panas dingin. Ya, Niko. Kenapa harus panasan? Agar menteganya bisa mencair. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Kelompok 1 bisa duduk. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan diagram perubahan wujud benda yang ada di depan. Ya. Jadi, perubahan wujud benda yang terjadi pada benda cair, benda padat, dan benda gas itu apabila benda itu menerima atau memerlukan kalau dia akan bisa berubah wujud mencair, menguap, atau menyublim. Ya, apabila benda itu dia melepas kalor, kalau itu panas, ya, maka dia akan mengalami perubahan wujud membeku, mengkristal, atau mengembun. Nah, berarti dari kegiatan ini, ayo kita membuat kesimpulannya. Ya, tadi yang pertama ada perubahan wujud apa? Cair itu bagaimana? Ya, jadi cair itu adalah perubahan wujud benda dari benda padat berubah menjadi benda cair. Kemudian yang kedua ada perubahan wujud benda apa? Membeku. Apa itu membeku? Iya, perubahan benda cair menjadi padat. Yang ketiga, menguap. Apa itu menguap? Iya, benda cair menjadi padat. Kemudian yang keempat, apa itu perubahan wujud mengembun? Iya, betul sekali. Kemudian yang kelima ada menyublim. Apa itu menyublim? Yang terakhir ada mengakal atau deposisi. Apa itu pengertiannya? Ya, jadi kita sudah menyimpulkan ya bahwa perubahan wujud ada 6 macamnya karena mendapatkan perlakuan yang khusus. Perlakuan khususnya apa? Ya, menerima kalor dan melepaskan kalor. Ya, jadi ada cair, apalagi membeku, terus mengembun, dan terakhir kristal. Gimana anak-anak? Sudah bisa? Nah, sekarang Bu Febri akan membagikan lembar kerja. Tadi lembar kerjanya kalian kerjakan kelompok. Nah, sekarang kalian kerjakan sendiri-sendiri atau individu. Ya. Bu Febri bagikan ya. Nah, pakai pulpen boleh. Namanya jangan lupa ya. Sudah menerima semua?
bagaimana? Kemudian dikerjakan. 10 menit bisa ya? 10 menit sudah selesai. Yuk bisa dikerjakan. Ini es meleleh. Es meleleh berarti tadi beban juga apa? Dia namanya apa? Ya terus ini. Menjadi perubahan wujud benda padat menjadi cair ya, ditulis itu seperti itu. Oh, sudah. Ikut juga sudah. Ya, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Oh, biasanya juga sudah. Rizky juga sudah. Wah, sudah pintar ini mulutnya mudah ini. Ini yang lain masih ditunggu ya. Jelas juga sudah. Sini jelas nggak bisa buat. Jelas juga sudah. Iya. Pintar. Nggak usah lari ya, Regi, pelan-pelan, nanti jatuh. Oh ya, lembar kelompoknya tadi bisa dikumpulkan juga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah semua? Sudah? Oh sudah, kan sudah. Nah, oke.
bisa kembali ke tempat duduknya tadi. Sampai oi sapa. Sampai oi sapa. Balik bisa langsung duduk ya. Sudah kembali ke tempatnya? Sudah. Ya. Anak-anak, tadi kalian melakukan apa saja hari ini? Percobaan sederhana. Bagaimana perasaan kalian hari ini, anak? Asik kita belajar hari ini. Lagi kalau belajar mau percobaan maukah? Nah, dari kegiatan ini tadi, adakah materi yang masih membuat kalian bingung? Tidak ada? Ya. Nah, kalau tidak ada, anak-anak, besok kita akan belajar IPAS lagi, ya. Tetapi kita akan menganalisis, mencari manfaat perubahan benda di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nanti kita mencari manfaatnya. Nah, untuk itu nanti kalian ketika di rumah bisa mencari referensi lain, ya, bisa melihat dari YouTube, bisa membaca buku, ya, tentang manfaat-manfaat perubahan benda di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana? Bisa? Bisa. Nah, karena waktunya kita sudah habis, ya, tak terasa, anak-anak bisa dikemasi barang-barangnya. Jangan sampai tertinggal ya. Nah, jangan sampai ada yang tertinggal bukunya, kemudian pensilnya. Oke, sudah berkemas? Sudah. Kita akan mengakhiri kegiatan hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Ya, tolong Rizky dipimpin temannya untuk berdoa. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bapa kami yang dikuduskan namamu, adalah kerajaan di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam duka, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siap, gerak. Siang, sampai ketemu besok. Sekarang bisa pulang.